Padahal Allah sudah membantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian Isa. Maka jangan mau disogok, karena nanti matinya di palang salib. Jazakallah Ustaz wa iyyakum. Nomor 4, kalau kita diucapkan Allah, orang jazakallah, semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu. Balasannya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa artinya? YouTube. Jazakallah Pak Ustaz, YouTube. YouTube itu apa? Foto. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Yesus ini menjadi dasar bagi saya untuk membantah teori Islam tentang teori penggantian, bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi ada orang lain yang diserupakan. Yudas Iskariot yang wajahnya diubah menjadi Yesus. Lalu Yesus yang asli itu dihilangkan oleh Allah. Jadi yang tersalib itu adalah Yudas. Pertanyaannya, apa gerangan Allah mau menipu orang? Mau selamatkan Yesus, selamatkan saja. Kenapa harus pakai teori penipuan? Dan seandainya Yudas Iskariot yang ada di atas kayu salib, mungkinkah seorang Yudas mengeluarkan kata-kata yang begitu luhur? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya kira Yudas akan makin ancur mereka semua. Kata-kata seperti tidak mungkin dihasilkan oleh pengganti Yesus. Waktu Yesus di atas kayu salib, ada Bunda Maria dan Yohanes. Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibu. Kalau itu Yudas, masa dia bilang, hai ibu, inilah anakmu. Hai ibu, siapakah engkau? Kan mesti begitu. Jadi tidak mungkin orang lain itu, pasti Yesus yang di atas kayu salib. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini judulnya ya. Yang di palang salib itu bukan Yesus. Jadi yang dipaku di palang salib itu bukan Yesus ya. Nanti judulnya diperbaikilah sama Johnny Ong lah. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan karena sampai sekarang masih viral ya, tentang siapa yang ada di dalam palang salib itu. Ya saudara-saudara, perhatikan. Ini palang salib ya. 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib ya. Pemberitaan tentang salib ini kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang disebut yang akan binasa tidak selalu yang di luar Kristen loh. Justru intern Kristen banyak yang potensial akan binasa. Ini pemberitaan tentang salib ya. Ini kebodohan bagi yang akan binasa. Mari saya tunjukkan kebodohannya. Lalu dia pakaikan sosok ya. Ada sosok dibentang di sini. Ditempel di sini, dipaku di sini. Sekarang pertanyaan saya, ya, wahai pendeta-pendeta Kristen, ini siapa ini? Yang ditempelin di sini ini siapa ini? Oh, itu Yesus katanya. Loh, Yesus kan Allah. Emang sekarang Anda nggak tahu apa Yesus itu ada di mana sekarang? Ada di surga, Pak Pendeta. Ada di surga, kenapa kamu bentang, kamu tempelin di sini dipaku? Menurut kamu ini siapa? Apakah ini Yesus? Yang masih menganggap pendeta, yang masih menganggap ini Yesus, WA ke saya. Tak kasih tahu berapa puluh tahun kamu jadi pendeta. Jadi sosok yang dibentang di sini, apakah ini Yesus? Yesus adalah Allah. Jadi pemberitaan tentang salib yang benar adalah ini. Salib itu ya cross ini, nggak ada ininya nggak ada. Ininya sudah naik ke surga, sudah sebagai Allah, sebagai roh. Lalu sekarang ini masih nempel di sini. Terus ada orang yang bilang, itu yang nempel di salib itu bukan Yesus. Terus kamu marah-marah gitu. Para pendeta, ya, jawab pertanyaan Pendeta Henry. Siapa sosok yang digantung di salib ini? Menurut Anda siapa? Itu Yesus, Pak. WA ke saya kalau kamu masih punya pemahaman ini Yesus. Tak lurusin pemahaman kamu. Sosok yang digantung di salib ini bukan Yesus. Lalu siapa ini? Ya ini idol, sesembahan lain. Kamu gantung di sini. Yesus yang benar itu sudah di surga sebagai Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus sudah naik ke surga. Kenapa kamu masih gantung di sini? Yesus sudah naik ke surga.
Ya, itu pengajaran Injil Kristus. Ya, pengajaran salib. Nah, banyak orang merasa kebodohan pemberitaan tentang salib bagi siapa? Bagi yang akan binasa. Kebodohannya ditempelin Yesus di sini. Ya, katanya Yesus katanya. Disalib di sini katanya Yesus. Ini katanya Yesus. Lalu ada orang bilang, itu bukan Yesus, itu kamu marah-marah. Pendeta bisanya marah-marah doang. Pakai Alkitab dong. Ini Yesus bukan? Oh iya ya Pak, ya bukan. Yesus di mana? Yesus di surga sebagai apa? Sebagai Allah. Nah, makanya sembahlah Yesus. Biar kamu tuh ngerti kalau ini tuh bukan Yesus. Kayak gini kok disembah. Ditempelin di sini disembah. Ini dicetak dulu. Dibikin mirip manusia. Emang kamu tahu Yesusnya kayak apa? Ya. Lah kalau saya bilang ini yang disalib di sini, ayo. Emang kamu tahu Yesusnya gondrong kayak gitu? Tahu dari mana? Ya, saudara-saudara, ayo beriman dengan Alkitabiah, kembali ke Alkitab. Pendeta-pendeta, kamu jangan bikin pengajaran, bisanya marah-marah doang. Ya, ya, pemahamanmu justru perlu diluruskan. Mosok yang ditaruh di sini dibilang ini Yesus katanya, Yesus disalib. Ini bukan Yesus. Yesusnya di mana? Yesusnya di surga. Ya, clear ya. Jadi saya betapa sangat sedih ya melihat cara pandang pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta mentor-mentor saya. Podo wae sama saja. Emosi semua, teriak-teriak semua. Marah-marah hanya gara-gara di palang salib dibilang yang tergantung di palang salib itu bukan Yesus. Ya, yang tergantung di palang salib itu bukan Yesus. Memang bukan Yesus, siapa bilang Yesus? Ya, yang masih bilang bahwa yang tergantung di palang salib itu Yesus, WA saya. Pemberitaan tentang salib yang benar ya salib itu ya ini aja, cross, nggak ada Yesusnya. Lah wong Yesusnya sudah naik ke surga kok. Kamu aja sok iseng, ya, sok iseng, sok hebat. Karena ini kamu mau nyembah-nyembah Yesus patung toh. Yesus kamu jadikan patung lalu kamu sembah. Giliran ini dicopot kamu marah. Giliran ini dibilang bukan Yesus kamu marah. Karena pemahamanmu tidak. Makanya baca Alkitab, jangan baca buku teologi. Ya. Ya, penjelasan ini pada tingkat dan para pendeta-pendeta, ayo di bawah sana itu ada umat-umat yang mereka itu sangat merindukan yang disebut dengan keselamatan. Jangan sampai pengajaranmu menjerumuskan mereka. Kasihan, puluhan tahun jadi Kristen, ujung-ujungnya nanti kalau mati dijemput setan, dibawa ke alam maut. Ya, pengajaran yang benar itu yang Alkitabiah. Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan Yesus itu sebagai Allah yang benar. Sembah Dia. Ya, kalau kamu menyembah Yesus Allah yang benar, maka tidak mungkin Yesus yang Allah itu kamu gantung di kayu salib. Jadi yang digantung di kayu salib yang jelas bukan Yesus. Mau disebut apa aja biarin. Kalau ada yang ngatain, wah itu ini itu, biarin aja. Ya, tidak perlu, saudara tidak perlu marah ya. Kalau toh Yesus yang sesuatu yang digantung di sini itu adalah apa? Kamu anggap Yesus terus kamu marah-marah. Ya. Yang pemberitaan tentang salib itu adalah pemberitaan tentang Injil Kristus ya. Yesusnya kemana? Yesus sudah naik ke surga sebagai apa? Sebagai Allah yang benar. Yang disembah siapa? Yesus. Lalu Bapa jadi apa? Bapa jadi kiasan Yesus. Yohanes 19 ayat 25 ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Ya, jangan lagi anggap ini Yesus ada di palang salib ya. Dan jangan marah kalau dibilang ini bukan Yesus. Memang ini bukan Yesus. Yesus yang benar sudah di surga. Tidak ada tergantung di kayu salib. Tidak ada. Ya, jadi simbolmu pemberitaan tentang salib ya begini saja, polos saja. Yesusnya sudah di surga. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.